tentang tipe hipersensitivitas. Ya. Ya. Jadi apa itu hipersensitivitas? Ya. Hipersensitivitas ini tentang adalah respon imun berlebihan terhadap yang tidak berbahaya. Jadi bisa menyebabkan berbagai jenis reaksi alergi dan gangguan autoimun. Jadi tipe pertama ya hipersensitivitas tipe cepat. Dikenal juga sebagai alergi yang dimediasi IgA yang berlebihan disebabkan oleh pelepasan histamin dan mediator kimia lain dari sel mast dan basofil. Nah, inilah yang di sini kalau di penyakit THT itu rinitis, ya, bisa juga asma, bisa pada misalnya kalau ada alergi di kulit dermatitis, bahkan kalau di mata konjungtivitis, apalagi kalau misalnya rinitis alergi dengan keluhan gatal pada mata bisa menyebabkan konjungtivitis dan yang paling berat anafilaksis shock. Itu tipe 1, berarti di prasareo IgA. Sedangkan tipe 2 ini dikatakan bahwa hipersensitivitas yang dimediasi antibodi atau hipersensitivitas sitotoksik disebabkan oleh peningkatan antibodi pada antigen permukaan sel yang menyebabkan lisis atau kerusakan sel. Di sini yang berperan IgA, IgG atau IgM. Contohnya misalnya apa? Ada penyakit-penyakit anemia hemolitik autoimun. Kalau misalnya ada yang transplantasi organ, ternyata terjadi penolakan dan penyakit Hashimoto. Ya itu tipe 2, IgG atau IgM. Kemudian tipe 3, kedengaran suaranya, Dek? Iya dokter, kedengar. Betul gitu. Oke. Nah, kalau tipe 3 itu hipersensitivitas yang dimediasi kompleks imun atau penyakit kompleks imun disebabkan oleh kompleks antigen antibodi jaringan sehingga menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Contohnya apa? Misalnya kalau kalian sudah masuk di kulit, ada namanya SLE lupus ya. Ada juga glomerulonefritis, rheumatoid arthritis ya. Beberapa penyakit itu yang masuk ke tipe 3 ya. Saya cepat saja ya, ini tipe 4, hipersensitivitas yang dimediasi oleh sel T ya, dan sitokin yang disekresikan. Contohnya apa? Misalnya ada pembentukan granuloma, ternyata juga ada kerusakan jaringan, kemudian bisa pada dermatitis kontak atau TBC ya. Nah, dari berbagai tipe ini ya, jadi melibatkan mekanisme kekebalan yang berbeda dan beragam manifestasi klinis ya. Nah, jenis-jenis ini penting untuk diagnosis, pengobatan dan pengelolaan jika terjadi gangguan alergi dan autoimun ya. Itu secara singkat saja ya. Sekarang kita masuk ke kita masuk dulu ke rinitis non alergi ya. Rinitis non alergi ya. Sebelum kita masuk ke rinitis alergi ya. Nah ini rinitis non alergi ini itu apa insidensnya ya. Ini saya nggak tahu berapa ini ya, 19 juta orang di Amerika Serikat, 7% populasi. Jadi sebenarnya kalau insidensnya tergantung daerahnya ya. Dan ada beberapa jenis dari rinitis non alergi, yaitu Vasomotor atau ada rinitis akibat udara dingin. Gejala yang paling sering tuh nasal drip ya.
rhinoencer juga ada, ya. Kemudian bagaimana caranya diagnosis apakah ini termasuk alergi atau non alergi? Ya tentunya pemeriksaan penunjang lain, yaitu skin prick test, adanya peningkatan serum HCA. Ya, kemudian penata laksanaannya nanti juga ini mirip-mirip dengan rinitis alergi, pemberian kortikosteroid intranasal atau antihistamin kalau misalnya memang ada gatal, kemudian melakukan irigasi nasal dengan larutan fisiologis. Contohnya yang paling sederhana adalah NaCl. Ya. Jadi secara definisi rinitis non alergi adalah ditandai dengan gejala seperti rinoreh, hidung tersumbat, bersin atau gatal pada hidung tanpa adanya manifestasi klinis, infeksi endonasal dan peradangan. Biasanya rinitis non alergi tidak ditandai oleh adanya ya. Alergi sistemik yang dibuktikan dengan hasil skin prick testnya itu negatif, AG-nya juga negatif, tes rasnya juga negatif, ya. Nah ini masalah epidemiologinya. Mungkin saja ini sudah ada perubahan. Ini disadur dari salah satu jurnal dan mungkin juga ini jurnal pasti berbeda. Prevalensi rinitis non alergi ini di Asia itu prevalensinya 4% sampai 31%, Eropa itu sekitar 5,5 sampai 23,5%. Kalau pada anak-anak prevalensinya 0,1 sampai 50%. Ini lumayan. Rata-rata 10,1. Kasus rinitis kronis sekitar 15,7 sampai 89. Rinitis pada anak itu menunjukkan mirip pada anak usia 5 sampai 7 tahun. Nah, apa penyebabnya? Bisa karena paparan asap kendaraan, asap rokok atau tembakau, dia bisa memicu timbulnya gejala. Ternyata faktor usia juga berperan. Di sini kalau rinitis alergi itu biasanya sebelum usia 20 tahun, sementara non alergi itu setelah 20 tahun. Ini disebabkan karena kalau misalnya di atas 20 tahun biasanya sudah dewasa, berarti dia sudah ada pekerjaan lain, ya. Sudah mulai misalnya dia merokok, sudah mulai kalau misalnya pergi kerja naik motor, terkena asap kendaraan atau misalnya asap dia merokok, ya itu. Kemudian dia bekerja, sudah bekerja atas 20 tahun, pekerjaannya di mana pekerjaannya itu sangat tergantung dari tempat dia bekerja, bagaimana lingkungan kerjanya sehingga timbul suatu gejala daripada rinitis non alergi. Ternyata efek obat-obatan juga, contohnya misalnya dekongestanas, ya. Dekongestanas ini biasanya kan untuk mengatasi hidung tersumbat yang akut, ya. Tetapi tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama karena efeknya yang tadinya dia rasa tersumbatnya sudah mulai plong, lama tersumbatnya bisa mengakibat pemakaian dekongestanas yang berlebihan atau lama. Jadi penggunaannya memang harus secepatnya dihentikan. Jenis kelamin, ternyata wanita itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami rinitis non alergi. Ternyata ini dipengaruhi oleh faktor hormonal. Pekerjaan seperti tadi yang saya singgung. Pekerjaan itu apakah dia perokok, kemudian dia bekerja di bahan bangunan, atau misalnya dia tukang batu, atau misalnya bekerja di pabrik dengan bahan-bahan baku dari pabrik itu misalnya berupa serbuk, ya, atau misalnya berupa bahan kimia yang menyengat, ya, dapat meningkatkan risiko dari rinitis non alergi ini. Penyakit kronis diduga hipotiroidisme dapat berkontribusi pada timbulnya rinitis non alergi, tapi ini pembuktiannya masih sangat-sangat minim, ya. Kemudian stres emosional fisik dapat meningkatkan kerentanan terhadap rinitis non alergi. Nah, ini klasifikasi non alergi ada inflamatori, ada neurogenic. Inflamatori ada tipe 2 dan tipe 2. Nah, NARES non alergi rinitis eosinophilic syndrome disingkat dengan NARES. Kemudian perokok. Kemudian pekerja yang bekerja, ya, yang tadi yang tersinggung, di mana lingkungan pekerjaannya itu, misalnya dia diberi, ya, kemudian faktor hormonal. Kalau non tipe 2 itu misalnya atropik atau atrofi. Kemudian drug induced ini rinitis masuk, kalau nggak salah ini rinitis medikamentos akibat penggunaan dekongestan nasal. Kemudian yang tipe neurogenik itu dia terjadi ketidakseimbangan
simpatis dan simpatis di hidung, ya. Biasanya pada pasien-pasien dinoré pada umur tua, rinitis medikamentosa, rinitis ternyata masuk juga rinitis pekerjaan akibat pekerjaan, drug induced, rinitis akibat obat-obatan, idiopatik. Sedangkan kalau neuroinflamatori, okupasional juga termasuk gustatory. Gustatory ini contohnya misalnya kalau makan pedas cepat dia beringus, tapi kalau hilang nilai pedasnya kembali normal dan idiopatik, ya. Nah, kita melangkah ke salah satu rinitis non alergi itu pertama rinitis vasomotor. Terjadi akibat keseimbangan vasomotor di hidung yang melibatkan saraf simpatis dan parasimpatik, ya. Jadi akibat ketidakseimbangan ini terjadi perubahan pada aliran darah dan respon mukosa hidung. Apa Gejalanya hampir semua sama gejalanya. Ada hidung tersumbat, ya. Terutama Ini khas rinitis vasomotor, terutama di pagi hari, ya. Tapi sifatnya sementara. Nanti kalau misalnya sudah mulai siang, dia kembali normal lagi, ya. Begitu sistemnya kalau rinitis vasomotor. Jadi ketidakseimbangan saraf simpatis dan parasimpatis sehingga mempengaruhi aliran darah pada hidung dan memberikan respon pada mukosa hidung, ya. Kemudian rinitis gustatory yang tadi yang saya sebutkan timbul dia beringus kalau dia makan yang pedas atau makanan yang panas, ya. Ini ternyata aktivasi reseptor saraf trigeminal yang menyebabkan pelepasan neuropeptida yang meningkatkan vasodilatasi dan permeabilitas vaskuler. Akibatnya timbul rinore yang mendadak, terus hidungnya tersumbat. Tetapi sifatnya ini sementara. Jadi kalau misalnya sudah hilang pedasnya, sudah hilang panasnya, kembali normal lagi. Itu gustatory. Salah satu termasuk rinitis non alergi. Nah, rinitis occupation. Occupation ini maksudnya rinitis akibat dari pekerjaan. Ditandai, pokoknya ini mirip saja ini. Bersin, ada rinore, ada hidung tersumbat. Bersinnya pun ini tidak sama dengan rinitis alergi, ya. Yang bersin secara berulang. Mungkin pada saat terpapar itu, tapi kalau sudah tinggalkan pekerjaan tidak bersin lagi. Yaitu sumbat hidung yang episodik, ya, terkait dengan pekerjaan. Ternyata rinitis occupation ini dibagi lagi menjadi 4 tipe. Ada yang non-inflamasi, ada korosif, ternyata juga ada alergi. Tergantung di mana seseorang itu bekerja. Bekerja karena ini akibat pekerjaan. Nah, kalau non-inflamasi terjadi akibat bau yang tidak nyaman, ya. Bau yang tidak nyaman sehingga mengganggu proses normal pada mukosa hidung, ya. Akibatnya timbul misalnya kenapa saya rinore ini, kenapa hidung sumbat, ya. Tapi dia secara episodik, ya. Occupational, ya. Kemudian ada namanya rinitis inflamasi. Jadi dia bekerja pada suatu tempat yang bahan-bahan pekerjaannya itu menyebabkan iritasi sehingga terjadi iritasi pada mukosa hidung dan terjadi peradangan, ya. Kemudian ada juga yang korosif, ya. Misalnya saya tidak tahu apa, kalau misalnya mungkin cat saja, cat atau misalnya pabrik cat atau pabrik pembuatan dalam bentuk cairan yang memerlukan bahan-bahan kimia, contohnya amonia. Ternyata kalau misalnya dibekali dengan penggunaan masker, tetapi maskernya masker biasa yang seperti digunakan di polis, itu menembus aroma daripada bau yang menyengat itu. Jadi pada pekerja itu sebaiknya dibekali dengan masker yang sungkup kayak mangkok, karena partikel terkecil sekian 0,00 sekian mikron itu dia tidak bisa hirup, sehingga untuk terjadinya rinitis non alergi pun dia menjadi minimal. Kemudian rinitis alergi. Ternyata ini kan seperti yang kita sebutkan tadi, ya otomatis ada reaksi ACE. Contohnya misalnya alergi latex, ya. Jadi mereka itu kerja di latex itu kan kayak misalnya handphone, ya. Itu bisa terjadi reaksi alergi pada pekerja-pekerja kesehatan, ya. Misalnya perawat, ya, dokter,
Pokoknya yang berkecimpung dengan bidang kesehatan yang yang memang lebih banyak menggunakan handphone, ya, gitu. gitu. Kemudian rinitis hormonal. Nah, ini terkait rinitis yang terjadi akibat perubahan kadar hormon. Biasanya pada ibu ibu hamil atau atau pada perempuan yang pramenstruasi. Jadi misalnya awal-awal dia mau mens, ya. Jadi dia momen. Ini biasanya terjadi rinitis juga akibat hormonal. Dan biasanya kalau yang hamil itu trimester terakhir hamilan. Nanti kalau misalnya dia sudah melahirkan 2 minggu setelah pasca persalinan, ya kembali normal lagi rinitisnya. Nah, itu juga rinitis pramenstruasi. Jadi kalau ada seorang wanita datang, dok, saya nih kalau misalnya ini tapi tidak selalu, dok. Coba jangan lupa tanyakan apakah sudah masuk ke pramenstruasi atau tidak, ya. Biasanya begitu. Nah, kalau misalnya selesai siklus mensnya, rintisnya hilang lagi. Jadi episodik, ya, tergantung dari kapan dia mulai haid lagi. Ya. Kadar dia ini dipengaruhi kadar estrogen, ya, ada namanya beta estradiol, ada prolaktin. Kalau misalnya wanita hamil, hormon pertumbuhan juga. Nah, ini ada beberapa. Kalau hormon pertumbuhan ternyata dia berkontribusi pada hipertrofi mukosa kuka. Kalau kadar estrogen dia mempengaruhi vasodilatasi daripada vaskular di mukosa hidung sehingga terjadi kongesti atau dia tersumbat. Kemudian beta estradiol ini dia mempengaruhi sel epitel hidung mengeluarkan histamin. Akibatnya apa? Dia mulai kayak gatal, sehingga terjadi degranulasi eosinofil pada mukosa hidung. Ya. Kemudian hormon pertumbuhan juga ini sudah hipertrofi kongka, hipertrofi daripada kongka hidung. Terus disinggung di sini tiroid berhubungan dengan rinitis hormonal meskipun belum ada bukti pastinya. Nah, sekarang rinitis medikamentosa di awal-awal saya sudah singgung disebabkan oleh penggunaan dekongestan hidung secara berlebihan. Biasanya itu pada pasien-pasien yang menggunakan dekongestan hidung yang spray itu gampang bisa disemprotkan kapan saja dan bisa dibawa-bawa. Nah, ini rinitis medikamentosa ini ternyata terbagi lagi sih, ada tipe inflamasi lokal, tipe neurogenik, dan tipe idiopatik. Kalau inflamasi lokal, misalnya penggunaan aspirin dan NSAID. Jadi pernah dapat pasien di PKU Muhammadiyah, ibunya ini mengeluh hidung tersumbat. Tetapi dia juga tidak rinore, ya, tidak ada rinore yang sangat berarti. Kemudian tidak ada juga yang bersin juga tidak ada. Kemudian postnasal drip juga jarang. Akhirnya tanya, makanya anamnesis harus bagus. Ternyata ibunya ini mengidap rematik, jadi dia sering mendapat obat atau mengkonsumsi obat yang dibeli sendiri di apotek, itu NSAID. Adik-adik, NSAID itu contohnya obatnya apa? Dok, ada ibuprofen, dok. Ibuprofen, dok. Oke, apalagi? Ada meloxicam. Oke, apalagi? Ada natrium diklofenak, dokter. Natrium diklofenak, ya, paling sering yang diberikan natrium diklofenak. Dia minum secara terus-menerus, akibatnya apa? Itu tidak secara langsung, tetapi memang butuh waktu. Jadi hidungnya itu tersumbat, ya. Tapi kalau dia tidak minum, nyeri dia rasa karena dia ada rematik. Cuma ya kompensasi gejala hidung tersumbatnya otomatis akan merasa tersumbat. Kemudian ini penggunaannya kan sudah lama. Kalaupun diberhentikan atau diganti, memang gejalanya tidak langsung seketika hilang, butuh waktu juga, ya. Makanya kita harus memberi pemahaman kepada pasien, ya. Jadi itu kalau secara inflamasi lokal penggunaan NSAID yang sudah lama, jadi dia konsumsi terus, ya.
ternyata memang dia meningkatkan metabolisme asam arachidona yang mengurangi PGE2 menyebabkan peningkatan leukotriene yang mengarah ke bronkokonstriksi dan udemokota. Jadi leukotriene ini bisa memicu terjadinya bronkokonstriksi pada saluran nafas dan ternyata udemokota baik pada mukosa hidung maupun bisa juga mukosa daripada saluran nafas, ya. Itu tipe inflamasi lokal. Tipe neurogenik dipicu oleh misalnya ini antagonis adrenergik, ya. Bisa menyebabkan kongesti hidung. Kalau tidak salah ini obat-obat neurogenik biasanya ini pada pasien-pasien jiwa kalau nggak salah ya, antagonis adrenergik, inhibitor fosfodiesterase 5, ya. Kalau dalam penggunaan dalam jangka waktu yang lama bisa terjadinya obstruksi, dia merasa jadi perasaannya yang hidungnya tersumbat, padahal secara fisik itu tidak terlihat, tetapi dari penggunaan obat ini bisa menyebabkan terjadinya kongesti daripada hidung, berarti mempengaruhi vaskuler daripada hidung di mukosa hidung, ya. Kemudian ini juga masuk tipe neurogenik, itu penggunaan dekongestan yang berlebihan. Sudah disinggung tadi ada gejala rebound fenomen. Nah, penggunaannya ini harus kalau dihentikan ataupun kalau tidak bisa dosisnya dikurangi, tetapi harus diberikan pemahaman kepada pasien tidak seketika bahwa hidungnya langsung berhenti tersumbat kalau dihentikan obatnya. Tidak, butuh pemahaman untuk pasien, ya. Kemudian tipe idiopatik seperti beta blocker. Jadi antipsikotik juga ini termasuk di sini penggunaan CPZ, ya, penggunaan CPZ, penggunaan konsumsi obat-obat hipertensi dalam jangka waktu yang lama ternyata juga menyebabkan terjadinya dilatasi vaskuler daripada mukosa hidung, sehingga urusan nasinya dia akan merasakan obstruksi secara terus-menerus. Inilah dikatakan rinitis medikamentosa. Jadi rinitis akibat penggunaan obat-obat. Penggunaan obat-obat ini tidak hanya nasal dekongestan, tetapi hipertensi juga iya. Penggunaan obat-obat psikotropik atau misalnya CPZ bisa, antagonis adrenergik, ya, bisa menyebabkan. Jadi tapi ini tergantung sensitivitas daripada vaskuler mukosa hidung dari pasien. Ada juga pasien nanti beberapa tahun baru muncul. Ada juga pasien baru satu tahun penggunaan sudah muncul. Jadi tergantung pasiennya, ya. Tidak sama semua setiap pasien. Oke. Nah, ini rinitis atopik. Rinitis atopik atau nama lainnya rinitis atropi atau ozaina. Ya, disebabkan oleh kolonisasi mukosa oleh mikroba, terutama Klebsiella ozaina, karena penyebabnya infeksi bakteri Klebsiella ozaina. Jadi nama lainnya rinitis atopik, rinitis atropi, atau ozaina. Jadi kalau kalian dengar rinitis atropi, ini kolonisasi infeksi Klebsiella ozaina. Nah, ini jarang kita temukan di polit. Tetapi beberapa bulan yang lalu ini saya temukan di rumah sakit UNED ada 2 pasien dan biasanya ibu-ibu, ya, umur 30 tahun 40 tahun ke atas. Ya, patomekanismenya terjadi kolonisasi mukosa nasal oleh Klebsiella ozaina ini menyebabkan peradangan kronis, ya, dan kerusakan jaringan mukosa. Jadi terjadi peradangan yang secara terus-menerus, kemudian merusak mukosa jaringan daripada bagian daripada kapum nasi. Jadi dia merusak strukturnya, dia merusak kongka, dia merusak septum, ya, bahkan bisa terjadi destruksi daripada osal bisa, ya. Kemudian dia merubah sekresi mukus, ya. Kemudian dia bisa menyebabkan hilangnya fungsi penghidup, ya. Dan
terjadi ketidakseimbangan flora normal di dalam kafumnasi akibat infeksi bakteri ini. Jadi tidak hanya kolonisasi infeksi bakteri ini, infeksi sekunder pun bisa juga memperburuk gejalanya. Nah, apa gejala khasnya? Ingat ya. Ini nanti saya sampaikan bahwa rinitis atropik atau rinitis atropi atau angina itu keluhan pasien datang dengan tidak mencium. Ya. Tidak mencium, susah nafas, kemudian ada sesuatu di hidung, krusta atau istilahnya awam itu tai hidungnya sangat tebal berwarna hijau sepanjang kafumnasi. Jadi sampai di posterior ke depan anterior itu krustanya tebal dan berwarna hijau dan sangat berbau. Sangat berbau. Tetapi uniknya pasien tidak mencium bau. Yang mencium bau adalah orang yang ada di sekitarnya. Ya. Apa bedanya dengan sinusitis maksilaris? Kalau kita curiga, wah dia ada sinusitis maksilaris. Bedanya sinusitis maksilaris, pasiennya sendiri yang mencium seperti bangkai di hidungnya. Oleh karena ada sekret yang keluar dari ketiak dari kongka media, biasanya dari ostium sinus maxilla. Ada keluar dari sekret ya. Sinusitis maksilaris seperti itu. Jadi pasiennya yang mencium bau. Bedanya rinitis atropik, orang yang di sekitarnya mencium bau dari hidungnya. Tetapi pasiennya tidak, ya. Cuma kalau kita mengeluarkan krustanya, memang harus dengan sangat hati-hati. Jadi biasanya kalau tidak ada ephedrine yang selama ini kalian lihat di polip, itu bisa menggunakan disemprot di kapas NaCl. Gunanya untuk apa? Melunakkan krusta yang menebal tersebut sehingga kalian bisa ambil. Jadi dia bisa keluar sepanjang 2 ruas jari telunjuk kalian. Bisa keluar sepanjang itu. Dan krustanya tebal berwarna hijau dan berbau. Ya. Kemudian apa komplikasi lokal yang terjadi? Yaitu bisa atrofi. Jadi kalian itu akan bisa lihat, kenapa ini kafumnasinya luas sekali dilihat sampai biar juga sampai posterior fenomena palatomole akhirnya terlihat. Karena dia menggerus itu mukosa hidung termasuk tulang dari kongka maupun dari septum sehingga bagian-bagian pada kafumnasi terlihat atrofi. Jadi itu kafumnasinya luas kiri kanan. Kalian tidak perlu lagi pakai tampon atau apa untuk mengecilkan kongkanya, tidak perlu karena menjadi luas akibat dari kolonisasi bakteri ini. Ya. Nah, itu. Jadi keluhannya itu pertama tidak mencium. Terus biasanya dia bilang, "Dok, ini tai hidungku deh tebal terus berwarna hijau." Terus kalau misalnya dia masih agak mencium bilang bau, Dok. Nah, itu khasnya itu. Dan atrofi semua mukosa kafumnasi juga jadi luas. Ya. Nah, sekarang kita cerita tentang Nares. Nares ini singkatan dari rinitis allergic with eosinophilia syndrome. Dia merupakan rinitis non-alergi yang terdapat peningkatan eosinofil pada jaringan hidung. Jadi daerah mukosa hidung. Pada masa dewasa dengan hasil skin prick testnya negatif, ya kalau misalnya di darah ternyata negatif dan kadar AGA-nya normal, perlu dipikirkan ini rinitis non-alergi, siapa tahu ada terjadi peningkatan eosinofil pada mukosa hidungnya. Makanya dengan cara di swab ya, disertai sensitivitas. Nah, ini bisa terbentuk polip juga. Jadi ingat, polip juga bisa terbentuk pada rinitis allergic with eosinophilic syndrome, tetapi tidak ada keluhan bersin secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya, kenapa polip baru ini Bapak riwayatnya dulu dia juga tidak bersin secara berseri. Sekali-sekali saja bersin, pikirkan bahwa ini rinitis non-alergi eosinophilic syndrome. Ya. Nah, dia terdeteksi peningkatan pada saat ini
sindrom apnea saat tidur atau OSA. OSA. Jadi terjadi obstruksi nafas yang bisa menyebabkan terjadinya obstruksi saluran nafas atas. Ya. Patomekanismenya eosinofil ini berperan dalam peradangan mukosa hidung meskipun tanpa alergi alergi terdeteksi. Munculnya sel-sel eosinofil Eosinofil dapat memicu memicu inflamasi yang berkontribusi pada gejala rinitis. Ya. Jadi kalau Nares itu di jaringan hidung terjadi peningkatan eosinofil. Ya. Nah, ada namanya Benares. Rinitis non alergi dengan eosinofil dalam darah. Benares, blood. Nah, ini terjadi peningkatan eosinofil dalam darah tapi bukan hidung. Makanya pemeriksaan darah. Terjadi ini eosinofil. Patomekanismenya eosinofil sistem menunjukkan adanya peradangan yang lebih luas dan reaksi imun meskipun tidak ada paparan alergen. Jadi tidak ada paparan alergen yang jelas, sama dengan nares juga. Tidak ada paparan alergen yang jelas. Pikirkan ini. Ya. Cuma memang membutuhkan pemeriksaan lain. Contohnya misalnya kan nares harus di swab. Ya. Terus kalau misalnya benares bisa jadi ini mungkin gampang ini karena cuma pemeriksaan darah untuk menilai peningkatan eosinofil dalam darah, tetapi bukan di hidung. Ya. Nah, rinitis atau elderly. Gejala rhinorrhea jernih yang tidak terkait dengan faktor pemicu tertentu. Jadi tidak ada faktor pemicu tertentu. Ya. Ternyata di lansia atau umur-umur tua ini dipengaruhi oleh hiperaktivitas kolinergik serta perubahan anatomi hidung terkait usia. Gejalanya hampir semua sama, rhinorrhea, obstinasi, ya. Kemudian ada juga atrofi. Kalau pemeriksaan ada atrofi mukosa hidung tetapi tidak sehebat dan ada juga kusta tapi tidak sehebat dengan rinitis atrofi atau ozaina. Jadi hiperaktivitas kolinergik dan perubahan anatomi hidung terkait usia seperti kan kalau misalnya pada usia-usia lansia orang tua pasti kolagennya juga sudah mulai berkurang. Sudah terjadi degenerasi jaringan ikat, kemudian sudah lemah itu tulang rawan septum, ya. Sehingga dia akan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi mukosa hidung yang menyebabkan rinitis atrofi dan masalah hidung lainnya pada lansia. Ya. Jadi kalau misalnya kalian orang tua tidak ada pemicunya, kemungkinan dia rinitis orang tua atau lansia. Rinitis perokok ya sudah pasti merokok, ya. Kalau berhenti merokok, ya rinitis non alerginya juga akan berkurang. Nah, kalau rinitis infeksi, ya infeksi virus ataupun bakteri, ya bisa akut, bisa kronis, ya. Kalau virus, ya paling sering hemophilus influenza atau rhinovirus atau coronavirus. Kalau bakteri, misalnya streptococcus, ya. Paling seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi peradangan, mirip-mirip saja pemberian antibiotik, kalau misalnya diperlukan antibiotik, atau sudah ada infeksi sekunder, kemudian kalau misalnya antiinflamasi ya berikan kortikosteroid, berikan obat flu, dekongen, kalau obstruksi nasi, ya. Ini kalau infeksi ini sudah susah amat, ya. Nah, sekarang ini tadi saya bilang klasifikasi yang kita semua jelas. Kalau orang tua umurnya sekitar 60 ke atas, ya. Ini sudah jelaskan, ya. Kalau dia perokok, ya hentikan rokoknya. Kalau misalnya dia rhinorrhea akibat makanan pedas, makanan pedis, ya hindari makanan itu. Kalau okupasional atau akibat pekerjaan, seyogyanya dia harus pindah bekerja. Tetapi kalau misalnya tidak ada pekerjaan lain, ya dia harus menggunakan masker yang sungkup, jangan asal-asal masker, ya, supaya menghindari timbulnya keluhan rinitis non alerginya yang semakin berat, ya. Nah, kalau anamnesis sudah tahu, ya harus betul-betul dia pemeriksaan fisik, ya mulai dari inspeksi, kemudian palpasi, inspeksi untuk melihat ini kalau kalian OSCE, ini yang kalian dinilai. Bagaimana inspeksi? Melihat adanya deformitas atau tidak, adakah kemerahan pada
kulit daerah hidung, apakah ada udem, kemudian kalau palpasi, apakah ada nyeri tekan pada daerah frontal, maksila, ya. Kemudian pemeriksaan rinoskopi anterior, bagaimana mukosanya, hiperemis kah atau pucat kah, atau ada udem kah di daerah situ, kemudian sekretnya bagaimana, sereus, mukoid, mukopurulen atau purulen, ya. Kemudian sekretnya ya sudah tadi, kemudian aliran udaranya, cara kalian kalau uji patensi menutup hidung sebelah, kemudian diberi waktu, kemudian ditanyakan bagaimana aliran udaranya, apakah dia terasa plong atau tidak, kemudian kalau misalnya dia ada obstruksi nasi, tentunya tidak mencium, tentunya ada tes penciuman, ya. Kemudian pemeriksaan telinga dan tenggorokan, ya. Ini telinga juga sama, inspeksi, palpasi, otoskopi, tenggorokan, inspeksi, kemudian melihat bagaimana daerah bukanya, gigi geliginya, tonsilnya, arkusnya, palatumolenya, ya, dilihat apakah dia ada iritasi mukosa atau ada ulkus, ya, ada giginya yang atau sisa akar gigi atau lubang, ya, gitu caranya pemeriksaan fisik. Nah, apa pemeriksaan penunjangnya? Untuk rinitis non alergi tetap menggunakan namanya skin prick test untuk mengetahui adanya peningkatan AGA atau tidak, atau terjadi reaksi alergi atau tidak pada darah kulit. Lihat gambarnya, darah kulit apakah terbentuk pintul atau tidak. Kemudian pemeriksaan darah serum total untuk melihat adanya AGA spesifik, pemeriksaan laboratorium apakah ada peningkatan eosinofilik, basofil, neutropil, kemudian tes penghidu, bagaimana sitologi, kemudian ini salah ini tentang paru-parunya, kemudian ini tentang patensi hidungnya, kemudian radiologi untuk melihat bagaimana keadaan sinus-sinusnya, kemudian apakah dia ada kelainan anatomi yang bisa gejalanya, kemudian ada uji fungsi paru juga, ya. Ini semua berikatan dengan untuk menilai bagaimana keadaan daripada kafum nasi sampai ke saluran nafas. Karena kafum nasi sampai ke saluran nafas itu sama, jadi otomatis biasanya kita flu, lama-lama ikut juga batuk. Nah, pada pelaksanaannya memang dilihat dulu apa gejalanya, kemudian faktor apa, ya, penyebabnya apa, keperadangan atau disfungsi neurogenik atau karena paparan lingkungan, ya. Terapi medis sering diberikan itu kortikosteroid nasal. Ini memang direkomendasikan, efektivitasnya memang terbatas, kemudian harus terkontrol, ya. Saya bilang tadi kortikosteroid nasal, dekongestan nasal juga harus terkontrol. Kemudian pemberian antihistamin kalau misalnya memang ada gejala bersin-bersin atau gatal, ya. Tetapi kalau rinitis non alergi biasanya jarang untuk kita berikan, biasanya pada pasien-pasien rinitis alergi, kecuali kalau misalnya memang saya gatal sekali hidungnya baru kita berikan. Kemudian obat ipratropium bromida untuk mengurangi sekresi daripada mukosa, ya. Kemudian faktor-faktor penting yang bisa kalian sampaikan, dianjurkan untuk menghindari pemicu iritan, ya, dengan menggunakan masker, ya. Kelembaban ruangannya juga harus diperhatikan, ya. Kalau dia merokok, ya harus paling tinggi dia berusaha untuk berhenti merokok. Penggunaan dekongestan harus terpantau karena risiko efek samping. Kemudian tidak hanya terapi sistemik, tetapi kita juga mengajukan kepada pasien irigasi nasal dengan menggunakan larutan fisiologis yang paling gampang yaitu NaCl. Ya. Ada juga yang nasal spray, tetapi rata-rata biasanya agak mahal. Ada tetapi mahal. Ya. Kalau kalian pernah dengar BNS, itu sama dengan isinya NaCl, tetapi karena sudah dikemas bisa disemprot, ya. Itu agak lumayan murah dibanding
salin spray yang lain. Ya, steroid intranasal spray juga ada. Bisa kalau misalnya dia lebih nyaman disemprot, ya kasih steroid intranasal spray, nggak usah dalam bentuk sistemik atau obat yang dia minum. Ya. Kemudian kita evaluasi secara berkala. Biasanya pemberian obat itu kita berikan dulu selama 2 minggu. Kemudian kita evaluasi. Kalau misalnya keluhannya dia berkurang, ada beberapa obat yang kita kurangi dosisnya. Misalnya, ini sudah tidak pakai. Ini dilanjutkan saja, tetapi mungkin dosisnya dikurangi. Dengan lihat kondisi komorbid yang mungkin ada. Contoh misalnya, ini pasien memang rentan sekali dengan bau yang menyengat atau apa ya. Harus juga kalau misalnya dia faktor komorbidnya ternyata memang dia asma, memang gejalanya yang akan ditimbulkan juga akan semakin berat. Ya. Ini tata laksana farmakologi. Jadi kalau misalnya rinitis orang tua lebih dari 65 tahun, biasanya itu hanya mengurangi saja ipratropium bromid. Kalau rinitis gestatori, ya hindari makanan yang panas. Kemudian kalau rinitis akibat pekerjaan, ya berikan saja edukasi bahwa satu pertama ya pindah kerja. Kedua kalau nggak pindah kerja, ya harus capek-capek menggunakan masker dan maskernya harus tertentu. Ya. Kemudian kalau rinitis hormonal juga ini paling diberikan kortikosteroid, tapi itu tidak selama 2 minggu, seminggu dulu ditambah sampai 2 minggu dengan melihat keluhan. Ya, bagaimana perkembangan keluhannya. Kalau misalnya non-allergic drug-induced rinitis, ya dia harus diberikan juga pemahaman, ya, edukasi. Kemudian rinitis idiopatik, nasal kortikosteroid juga bisa. Ya. Ini beberapa tata laksana farmakoterapi. Ini sesuai dengan gejalanya. Oke, selesai. Saya nanti akan cerita lagi tentang rinitis alergi. Ya. Nggak ada yang tidur ini. Sebentar ada yang tidur. Hah? Tidak ada yang tidur. Biasa ada yang tidur itu. Tidak didengar ini. Terlihat rinitis alergi. Tapi kalau rinitis non alergi itu ada beberapa seperti yang saya jelaskan tadi. Yang paling sering bisa kita dapatkan di polik itu rinitis vasomotor dengan rinitis medikamentosa. Yang sering biasa kita dapatkan. Rinitis vasomotor dengan medikamentosa ya, yang biasa kita dapatkan di polik THT. Ya. Ini kita cerita tentang rinitis alergi. Ya. Jadi rinitis alergi suatu penyakit inflamasi disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien yang atopi sebelumnya sudah tersensitisasi dengan alergen yang sama dengan dilepaskan suatu mediator kimia ketika terjadi paparan ulangan dengan alergen spesifik tersebut. Ya. Ini tentang prevalensi. Nah ini menurut WHO Aria ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, apa gejalanya? Nah, bersin berulang, rinorenya dari encer, ya, gatal pada hidung, bahkan bisa sampai mata. Palatum mole juga ikut gatal, bahkan ada pasien gatal juga telinganya, ya. Setelah mukosanya ini terpapar alergen yang diperantari oleh IgA. Jadi rinitis alergi itu ingat perantaraan IgA, ya. Kemudian ini epidemiologinya, populasi rinitis alergi itu lebih sering pada anak usia sekolah, 15 per usia 6 sampai 7 tahun. Ya, juga anak-anak 6-7 tahun aktif, suka bermain di rumah,
di sekolah maupun di rumah, dan dan 40% 40% pada usia 13-14 tahun, ya, gede lebih gede lagi. lagi. Indonesia Rinitis alergi itu bervariasi 1,5% sampai 12%. Ya. Nah, kalau fisiologi hidung ada fungsi respirasi, penghidup, fonetik, refleks nasal. Saya tidak terlalu jelaskan ini. Nah, penyebabnya ada apa? Penyebab rinitis alergi ada alergi inhalan, ada alergi injetan. Inhalan itu apa yang dihirup di udara? Bisa debu rumah, tungau, serpihan bulu binatang, bisa jamur kalau misalnya ruangannya lembab, lembab misalnya kentara itu kalau misalnya dindingnya lembab, terus pertukaran udara jendelanya juga minim, ini bisa menyebabkan terjadinya rinitis alergi akibat dari inhalan. Nah, kalau instan, contohnya susu, telur, coklat, ikan, dan udang, ya, seafood. Nah, patogenesisnya. Jadi kalau misalnya ada alergi yang masuk, ya, dia kenal dulu antibodinya alergen ini dengan antibodi kita. Ya, antibodi kita, yaitu limfosit B dengan limfosit T. Nah, limfosit B ini dia akan mengaktifasi AGA yang banyak, kemudian dia akan melekat pada sel mas. Itu tahap sensitisasi, perkenalan. Ya, terbentuk AGA yang melekat pada sel mas. Ya. Nah, itu sensitisasi. Nah, setelah terpapar dengan alergen yang sama, AGA-nya terbentuk lagi lebih banyak yang melekat ke sel mas. Akibatnya sel mas ini teraktivasi untuk mengeluarkan mediator kimia. Contohnya histamin, leukotrin, prostaglandin, bradikinin yang memberikan beberapa keluhan. Konjungtivitis, matanya gatal, keluar air mata, kalau daerah hidungnya gatal, bersin terus-menerus, berair, hidung tersumbat. Sedangkan kalau limfosit juga, ternyata alergen ini dia mengaktifasi limfosit T untuk melakukan beberapa interleukin untuk mengaktifasi degranulasi dari eosinofil dalam sel. Ya. Dengan bantuan MBP, EPO, ICT ini terjadilah gejala rinitisnya ini dalam bentuk yang kronik, hidungnya tersumbat agak lama, penciuman yang berkurang, hidungnya hiperreaktif, contohnya misalnya disentuh saja sedikit, bersin atau disentuh saja sedikit, ada epistaxis atau mimisan, ya. Itu. Ini pada pasien-pasien yang rinitis non alergi. Itu secara singkatnya patogenesis. Ya. Nah, ini yang juga saya jelaskan, yang saya sampaikan, yang mau baca nanti apa? Jurnal rinitis alergi ini harus dimasukkan klasifikasi. Ya, klasifikasi rinitis alergi terbagi dua, ada intermittent, persistent. Ini perlangsungan gejala. Ada menurut berat ringan gejalanya. Jadi intermittent persistent perlangsungan gejalanya kalau ringan dengan sedang berat saja rinitis alergi. Jadi ringan itu yang bagaimana, sedang berat itu bagaimana. Ini gampang kalian ingat. Kalau intermittent ditanya pasien dalam 1 minggu itu setiap hari keluhan tak? Dia bilang tidak dok. Tidak sampai di 1 minggu. Berarti sudah masuk intermittent. Tapi kalau dia bilang, hampir tiap hari. Persisten. Ya. Nah, kalau kapan dikatakan ringan? Kalau ringan, dikatakan ringan kalau dia tidak ada gangguan aktivitas. Contohnya apa? Dok, gejalaku ini tapi tidak terganggu di tidurku, tidak terganggu kerjaku, tidak terganggu sekolahku. Berarti ringan. Tapi kalau sudah sangat mengganggu, berarti masuk sedang berat. Ya, ingat itu klasifikasinya. Gampang ingatnya toh? Gampang ingatnya. Nah, dalam penentuan, itu tadi dalam penentuan kalian kalau OSCE ada keluar soal rinitis alergi, itu diagnosa tidak hanya kalian bilang diagnosa pasien ini rinitis alergi, tidak harus diikutkan. Rinitis alergi intermittent ringan kah? Rinitis alergi persisten sedang berat kah? Ya, harus begitu. Makanya intermittent
persisten, ringan, sedang, berat itu harus tahu dari sejak awal anamnesis supaya kalian bisa mendiagnosa itu pasien rinitis alergi titik-titik dan titik-titik. Ya, itu gitu caranya. Nah, apa manifestasi klinis? Gejala hidung, hidung gatal, bersin, rinore, obstruksi nasi. Obstruksi nasi ini bisa dua-dua atau bisa hanya sebagian, atau hanya bisa. Apa gejala mata? Sama. Berair, gatal, sampai kemerahan, sampai bahkan itu matanya ikut bengkak karena dia kucek, bengkak. Karena gatal ya. Nah, ini khas sekali kalau alergi. Nah, bagaimana caranya mendiagnosis? Otomatis dari anamnesis, ya. Jadi rasa gatal di hidung. Nah, itu tadi yang saya bilang. Di hidung, telinga, palatum, ikut-ikut tenggorokan, dan mata. Bersin. Jadi khasnya itu bersin secara berulang atau secara berseri. Rinorenya encer. Mulai dari encer sampai bisa purulen kalau sudah ada infeksi sekunder. Hidung tersumbat. Khas itu. Terus dia bernafas. Karena hidung tersumbat, makanya dia bernafas lewat mulut. Ya. Gejala sinusitis ini, kalau postnasal drip itu tambahan saja gejalanya. Ini pun postnasal drip ada di rinitis non-alergik. Ya, ada. Jadi jangan terlalu terpaku bahwa, kalau rinitis alergi ada postnasal drip, non-alergi juga ada. Sakit kepala juga bisa ada di non-alergi. Mimisan juga bisa ada di non-alergi. Ya. Riwayat atopi pada keluarga. Ini khas atopi. Misalnya orang tuanya ada asma. Biasanya kalau secara genetik, kalau tidak salah ya 40 sampai 60% itu biasanya diturunkan ke keturunannya ke bawah anaknya. Entah itu misalnya neneknya yang ada asma, biasanya ada di kalau bukan anaknya, cucunya. Biasanya ada alergi. Ya. Kemudian harus tahu apa faktor pencetusnya, faktor lingkungan, makanan, kemudian kalau faktor fisik contohnya dingin, panas, dan sebagainya. Jangan tanya di anamnesis itu. Ya. Kemudian ini pemeriksaan fisik. Biasanya pemeriksaan fisik ini daerah cuping hidung, daerah nares itu biasanya merah. Bahkan kalau anak-anak bisa sampai luka lecet, ya. Jadi ada istilah-istilah, ada dark circle atau sinus. Jadi misalnya di bawah bola matanya hitam. Ya, hitam bagian infraorbita hitam, bahkan bisa sampai bengkak. Ya. Itu. Kemudian pada anak-anak itu adenoid phase. Karena dia nafasnya lewat mulut, hidungnya tersumbat, akibatnya terjadi perubahan bentuk daripada maksilanya. Jadi maksilanya agak tinggi, jadi kayak giginya tonggos. Ya, tonggos ke depan, kemudian dia nafasnya lewat mulut. Nggak bisa kalau dia tidak lewat mulut nafasnya. Ya. Nah, itu lingkungan palatumnya tinggi serta terjadi maloklusi, karena giginya tonggos. Ya. Menggosok-gosok hidung, ada namanya allergic salut. Ya. Jadi dia di nares bagian anterior ini hidungnya kemerahan atau luka karena anak-anak itu kan suka kucek gatal, ya. Terus apa tandanya sinusitis? Misalnya nyeri tekan pada waktu kalian tekan daerah frontal, daerah antara dahi ini, kemudian juga di fossa caninanya, itu atau misalnya dia mulai ada nyeri kepala. Ya, karena tekanan udara dalam sinusnya itu menjadi tekanan negatif, secara terus-menerus, akibatnya dia berat sakit kepala. Nah, ini yang saya bilang alergi di bawah mata infraorbita itu hitam, bahkan bisa bengkak. Kemudian alergi kris itu luka pada bagian ini lecet, bagian depan daripada naresnya itu lecet. Kemudian alergik salut itu pada daerah antara bagian hidung, puncak hidung, antara tulang rawan dengan tulang keras itu ada garis karena suka digosok-gosok naik begini. Ya. Nah, ini yang facies adenoid. Ya. Ini harus pemeriksaan fisik yang bagus karena biasanya pada pasien anak-anak dengan facies adenoid kemudian dia ada rinitis alergi, biasanya adenoidnya juga ikut membesar. Ya. Nah, ini pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan rinitis alergi ada in vitro, in vivo. Kalau in vitro itu pemeriksaan darah, ya.
dengan beberapa macam teknik pemeriksaan darah. Kalau darah tepi, eosinofil yang bisa dilihat. Terus kalau misalnya pemeriksaan darah juga bisa melihat adanya titrasi daripada atau peningkatan daripada IgA. Kemudian ada dengan pemeriksaan ras radioimmunsorbent test, ya, alat tertentu bisa juga ELISA. Kemudian dengan histologi hidung, ya, pemeriksaan eosinofil di mukosa atau sekret daripada hidung. Jadi diperiksa di swab, ya. Kemudian kalau in vivo itu dilakukan pemeriksaan skin prick test. Saya sudah singgung di awal-awal di rhinitis alergi, skin prick test, ada skin endpoint titration, ada eliminasi dan provokasi. Ini mirip-mirip semua. Ada yang disuntikkan, ini ada yang dicukit itu dicongkel. Ya, dicongkel. Jadi ini beberapa pemeriksaan penunjang. Ya. Kalau skin prick test ini untuk melihat adanya bintul. Jadi seperti kalau gigi semut, itu biasanya kalau digigit semut kayak ada bintul, itu dilihat bintulnya. Semakin besar bintulnya berarti semakin positif. Ya, dia positif apa? Tetapi itu kayak diteteskan dulu ekstrak, misalnya ekstrak telur, susu. Kalau dari makanan ya, atau misalnya kalau yang alergi inhalan itu ekstrak dari misalnya serbuk sari, ekstrak dari ada juga keringat, kemudian ada juga ekstrak dari bulu kucing, bulu anjing. Nah, itu akan ketahuan nanti. Jadi kalau semakin besar bintulnya, apa tadi yang bintul misalnya bulu kucing, bulu anjing besar, bintulnya keluar. Berarti alergi itu. Dia tidak bisa pelihara kucing anjing dalam rumahnya karena bulunya bisa menyebabkan timbulnya reaksi rhinitis alerginya. Ya. Kemudian nah ini yang saya bilang bintul. Ada bulu kucing, bulu anjing, bulu kuda. Ya. Ini semua. Jadi bintul semakin besar bintulnya, semakin positif dia alergi ini. Oke. Ini skin prick test. Dulu presiden sering lakukan ini. Tapi sekarang kayaknya jarang karena kadaluarsa cairan ekstraknya itu kalau nggak salah kalau misalnya hanya satu dua pasien lama lagi baru ada, tidak efektif nanti pemeriksaannya karena sudah kadaluarsa itu cairannya. Ya. Bagaimana pelaksanaan rhinitis alergi? Sama. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, medikamentosa, operatif dan imunoterapi. Medikamentosa ini pemberian obat-obat secara oral. Ya. Apa itu? Antihistamin, dekongestan, antikolinergik. Ini antikolinergik yang mengurangi sekret pada mukosa hidung, kortikosteroid, ya, untuk mengatasi sumbatan pada hidung, dekongestan. Untuk melonggarkan ini juga obat dekongestan. Kalau kortikosteroid peradangan, antihistamin untuk gatalnya. Ya. Jadi pemberian antihistamin, dekongestan, antikolinergik, kortikosteroid. Ingat kalau ujian rhinitis alergi. Penulisan resep yang benar, kemudian obat apa yang kalian berikan harus tahu. Antihistamin, dekongestan, kolinergik, ya, kortikosteroid apa. Oke. Ini algoritma kecilnya. Jadi ini nanti jurnal bahasa ini harus ada ininya ya. Kalau ini nama-nama obat deh ya, mulai dari yang turunan pertama sampai turunan yang terakhir. Jadi ini diagnosis. Kalau terdiagnosis rhinitis alergi, pertama yang kalian mesti sampaikan ke pasien, hindari faktor alergen. Bagaimana caranya? Pakai masker. Ya. Apalagi kalau misalnya dia alergi yang dihirup, pakai masker. Alergi makanan harus hindari makanan itu. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Gejala intermittent, persisten harus tahu. Gejala intermittent berarti tidak setiap hari gejalanya. Ringan itu berarti tidak mengganggu aktivitas, pemberian ini saja. Sambil kacamata tidak. Nah. Kalian bisa lihat itu kan? Tapi iya dokter. Kalau kalian masih
Iya. Nah, kalau misalnya intermittent berarti gejalanya tidak sampai setiap hari, hanya maksimal 4 hari dalam seminggu. Kemudian ringan, berarti dia tidak ada di gangguan aktivitasnya. Jadi bisa dikasih ini penghambat H1 oral atau intranasal dan atau dekongestan. Bisa secara oral, bisa spray, bisa disertai dengan dekongestan atau tidak. Tergantung, kalau misalnya tidak tersumbat tidak usah kasih dekongestan. Kasih saja ini stamin. Ya, 1x1 misalnya di malam hari. Ya, begitu. Nah, kalau dia gejala intermittent, memang tidak setiap hari, maksimal 4 hari dalam 1 minggu, tapi berat nih, sangat berat, maksudnya sedang berat, terganggu nih tidurnya. Selain berikan oral, ya, dan intranasal, diberikan dekongestan dan dikasih juga kortikosteroid nasal. Ya, kemudian dievaluasi sampai 2-4 minggu. Kalau misalnya dia tidak ada perubahan, dinaikkan dengan dosis seperti kalau dia gejala persisten yang sangat berat. Ya, dinaikkan. Jadi dievaluasi dulu sampai 2-4 minggu. Kalau ternyata memberikan hasil yang baik, ada perubahan, dilanjut sampai 1 bulan. Tapi harus tetap dipantau. Ya, gitu. Jadi ini dengan bagan-bagan ini deh. Ini yang saya sampaikan, yang mau ke jurnal harus ada ini. Karena kita berdasarkan algoritma rinnitis alergi. Nah, ini kalian kalau tugas di poliklinik, kalau terjadi dokter umum atau di IGD, boleh pakai ini, di laminating, di bawah-bawah ini, di kantongnya. Ya, kalau dia cuma datang, dok, saya begini. Ya, belum sempat dia ke dokter spesialis. Isi saja dulu yang ada berdasarkan ini. Oke? Nah, kalau misalnya dia gejala, kalau dia gejala persisten tapi ringan, sama pengobatannya gejala intermittent sedang berat, sama. Tetapi kalau dia gejala persisten hampir setiap hari, sedang berat berarti sudah terganggu juga aktivitasnya, diberikan kortikosteroid intranasal, tapi harus terpantau selama 2-4 minggu. Kalau membaik, turunkan ke tahap sebelumnya, ke tahap di ringan. Ya, di sini gejala persisten ringan, turunkan. Kemudian dipantau selama 1 bulan. Tetapi kalau dia gagal, dievaluasi dulu bagaimana, Kak. Apakah ini pasiennya patuh yang sudah disampaikan, kadang-kadang pakai masker, kadang-kadang tidak, ya. Itu yang harus kita cari. Kemudian apakah dia ada infeksi lain, ya, penyebab lain. Nah, inilah kalau misalnya ini berarti ditingkatkan dosis kortikosteroid. Kalau misalnya dia gagal, selain ini kita tidak dapat, ternyata apa ya, tingkatkan saja dulu dosis kortikosteroid intranasalnya, dievaluasi sampai 1 minggu. Dilihat juga, terus ditambahkan dosis, misalnya ini asal gebersinnya, yang intinya 1x1 boleh diberikan cuma 2x1, ya. Tetapi jangan diberikan CTM pada orang-orang yang bekerja bawa kendaraan, bahaya, ya. Cetirizine lumayan lah, tidak memberikan ngantuk, sedatifnya kurang. Kemudian minorenya yang tadinya kalian berikan cuma 2x1, boleh 3x1, ya. Kemudian ombatan, tambahkan dekongestan atau kortikosteroid. Kalau dengan ini semua kalian sudah tambahkan dosisnya ternyata gagal, coba difoto, ya, harus difoto untuk tahu, siapa tahu sudah ada kelainan di sinus, kemudian ada kelainan anatomi, misalnya konkabulosa, kemudian ternyata di belakang kita tidak terlalu bisa lihat ada deviasi septum. Ya, itu harus dilakukan tindakan pembedahan untuk mengurangi keluhan sambil diberikan obat secara sistemik. Oke? Ya. Nah, ini komplikasi apa saja yang bisa terjadi kalau pada rinitis alergi? Yang paling sering polip nasi. Ya, polip nasi merupakan salah satu faktor penyebab terbentuknya polip hidung, polip nasi. Kemudian kedua, ini di daerah hidung, kedua di telinga, otitis media akut. Ya.
otitis media akut bisa terjadi sering pada anak-anak karena sudah terganggu aliran udara di hidung, kemudian bisa jadi adenoidnya juga ikut membesar, sehingga muara daripada tubannya juga ikut terganggu, akibatnya bisa terjadi otitis media akut. Kemudian apa yang bisa terjadi kalau daerah sinusitis paranasalis sudah terbentuk, sudah terganggu ini osteomiatal kompleks, yaitu osteo yang mengarah ostium daripada sinus maxilla, akibat daripada kan dia dibawanya congca media itu, akibat daripada congca medianya sudah sering terjadi peradangan kronik yang berulang, kemudian udem tersebut secara terus menerus, akibatnya tersumbat. Jadi proses normal yang ada di sinus, tekanan udaranya juga mulai terganggu, kemudian aliran cairan yang ada pada mukosa sinus juga akan terganggu, tidak keluar, akibatnya dia bertumpuk, ya. Bisa terjadi penumpukan cairan ataupun pada sinusitis maxilla akibat dari penyumbatan osteomiatal kompleks dari rinitis alergi yang tidak berobat secara adekuat atau tidak mengindahkan edukasi daripada dokter, ya. Kemudian ada komplikasi lanjutnya lagi. Ini saya anjurkan untuk yang baca rinitis alergi jurnal. Ini selain sinusitis ke telinga, dia ada komplikasi lanjut. Ada komplikasi lanjut. Ini komplikasi awal. Komplikasi lanjut. Oke. Nanti di ya baca jurnal supaya teman-teman juga lihat. Oke, terima kasih adik-adik. Ini tentang rinitis alergi non alergi. Nah, saya sedikit mau perlihatkan lagi ya. Sudah terlihat belum? Belum ya? Belum dokter. Ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Tapi ya, Oke, ini saya ulang tadi yang rinitis vasomotor, ya. Jadi rinitis vasomotor ini salah satu rinitis non alergi. Biasanya kita temukan di polik ini rinitis. Ya. Jadi gangguan fisiologi lapisan mukosa hidung yang disebabkan bertambahnya aktivitas parasimpatis, ya, aktivitas parasimpatis. Jadi dia mirip perineal nasal alergi, ya. Kemudian patofisiologinya itu dari nervus vidianus yang mempersarafi simpatis dan parasimpatis, ya. Kalau parasimpatis yang mengatur dilatasi pembuluh darah, kalau simpatis yang mengatur vasokonstriksi. Jadi kalau rinitis vasomotor tidak balance ini, ya. Parasimpatisnya lebih dibanding simpatisnya. Jadi dilatasi pembuluh darah secara terus-menerus. Permeabilitas kapilernya meningkat, sekresi kelenjaran juga meningkat. Bersin-bersinnya juga sering, ya, rinitis. Cuma memang ini bersin-bersinnya juga tidak sama seperti bersin berseri pada rinitis non alergi. Nah, normalnya kan keseimbangan simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau vasodilatasinya sudah mulai lama, simpatisnya lagi bekerja, terjadi vasokonstriksi, ya. Nah, ternyata memang ini dipengaruhi oleh hipotalamus sebagai pusat integrasi, ya.
mengatur tentang simpatis dan parasimpatis. Ini singkat saja. Nah, apa faktor yang menyebabkan? Ternyata obat-obat yang menghambat saraf simpatis yaitu ergotamin, metildopa, CPZ, ya, ergotamin kalau tidak salah ini sering digunakan di Obdin ya. Antihistamin ya, antihipertensi ya, interna, CPZ jiwa. Ya, ini. Jadi ternyata ini 3 obat yang bisa menghambat saraf simpatis, yang bisa menghambat vasokonstriksi daripada pembuluh darah di mukosa hidung. Faktor fisik apa? Iritasi asap rokok, udara yang ekstrim, kelembaban yang tinggi, bau yang merangsang sampai bisa menyebabkan terjadinya iritasi mukosa hidung. Ya. Nah, faktor endokrin pada keadaan hamil, hipotiroid, ya, walaupun ini hipotiroid masih sedikit jurnal yang membuktikan. Faktor psikis ternyata cemas, neurosis yang sangat berlebihan, stres yang berlebihan, ya, kemudian faktor emosional yang berlebihan ternyata memicu terbloknya atau tidak seimbangnya saraf simpatis dan parasimpatis di mukosa hidung, ya. Ini gambaran kliniknya. Jadi obstruksi nadi itu di pagi hari. Ingat itu di pagi hari. Kenapa ini saya kayak tersumbat dok, kayak beringas pagi hari, tapi kalau sudah tinggi matahari tidak. Pikirkan dia rinitis vasomotor. Ya. Pikirkan. Nah, ini kayak PND, post nasal dripping hampir ada semua di rinitis, baik non alergi maupun alergi. Ya. Bersin-bersinnya jarang, tidak gatal. Nah, pikirkan, ya. Dia gejalanya lebih buruk pada pagi hari saat bangun tidur. Ingat itu, rinitis vasomotor. Ya, keseimbangan tidak seimbangnya saraf simpatis dan parasimpatis, dan gejala yang khas itu terutama di pagi hari. Contohnya bagaimana terapi? Hindari faktor predisposisi, banyak berolahraga di udara yang terbuka. Pemberian obat-obatan fosfodiephedrine, antihistamin, kortikosteroid. Yang paling ekstrim dilakukan operasi neurektomi Vidian, tapi ini jarang. Ya, jarang sekali. Oke. Nah, ini rinitis vasomotor. Kontraindikasi nasal dekongestan kalau pada pasien yang hipertensi berat, ada gangguan jantung, jadi hati-hati pemberian nasal dekongestan ya. Ibu hamil juga dilihat bagaimana beratnya. Ya, dekongestan itu. Ibu hamil dilihat bagaimana rinitisnya. Kalau sangat berat sampai tidak boleh kalian berikan. Mungkin dosisnya dikurangi. Ada kan dekongestan itu yang isi fosfodiephedrine 30 mg, ada yang 60 mg. Ya, paling tidak 30 mg saja diberikan. Nah, ini tindakan neurektomi Vidian. Ini yang operasi ya. Oke. Sekarang. Nah, ini rinitis medikamentosa. Ya. Rinitis medikamentosa, gangguan respon normal vasomotor sebagai akibat pemakaian vasokonstriktor topikal, tetes hidung ataupun semprot dalam waktu lama dan berlebihan. Ya. Obat vasokonstriktor golongan simpatomimetik, penggunaan dalam jangka waktu yang lama ternyata mengganggu siklus nasal. Ya, terjadi fase dilatasi yang berlebihan. Ya, pH hidungnya akhirnya berubah. Aktivitas silianya akhirnya terganggu. Sel goblet kalau diperiksa berubah ukurannya. Ya, itu akibat dari penggunaan vasokonstriktor dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau pemberhentian tidak langsung serta-merta juga hilang gejalanya, ya, butuh proses, butuh waktu. Ini kalau pemeriksaan histologi, membran basalnya menebal, pembuluh darahnya melebar, stroma tanpa udem, hipersekresi kelenjar mukus, ya. Nah, kalau syarat vasokonstriktor topikal itu lihat anunya ingredientnya ya, 6,3 sampai 6,5. Tidak lebih dari 1 minggu, kecuali kalau misalnya datang berikutnya dia kontrol ke dokter sarankan boleh dengan bantuan dokter boleh. Harus isotonik. Berarti normal ya.
tidak hipotonik, tidak hipertonik. Nah ini untuk membedakan dia kongkanya udem atau hipertrofi ya dengan pemakaian itu. Kalau kalian selalu lihat ditaruh tampon efedrin lidokain, lihat dulu. Kenapa ini kayak kongkanya besar? Biasanya itu selalu yang paling awal kita lihat itu kongka inferior. Kalau kita kenapa besar eksomotis ini? Apakah dia hanya udem saja atau hipertrofi? Ya, tes dengan pemberian tampon lidokain efedrin. Kalau dia mengecil, berarti bukan hipertrofi. Tetapi kenapa sama saja? Berarti dia hipertrofi kongka. Ya. Nah, pada rinitis medikamentosa, kalau misalnya ada gejala obstruksionasi yang secara terus menerus walaupun pakai obat vasokonstriktor, hentikan segera pemakaian obat vasokonstriktor baik semprot maupun tetes. Ya. Kemudian kalau diberikan kortikosteroid sistemik di tapering off. Misalnya kalian berikan selama seminggu atau 5 sampai seminggu 3 kali 1. Kalau misalnya dia datang lagi kontrol keluhan misalnya meradangnya dia mulai berkurang di tapering, misalnya menjadi 2 kali 1, minum selama 2 kali 1, kemudian 1 kali 1, itu namanya tapering off, dikurangi dosisnya. Ya. Kemudian pengecualian oral atau efedrin. Ini sebagai kalian dokter umum. Jadi kalau misalnya 2 minggu sampai 3 minggu tidak ada perbaikan, THT, kalau ada dokter THT. Nah, kita cerita polip. Polip nasi tadi salah satu komplikasi rinitis alergi nasi. Polip nasi itu apa? Masa lunak berbentuk kantong warna putih pucat keabu-abuan. Saya mau tanya. Sudah pernah lihat polip? Kami dokter sudah pernah dokter. Sudah pernah di mana? Di Syekh Yusuf dokter. Syekh Yusuf ya. Jadi polip harus tahu. Biasanya masuk ini OC. Jadi harus tahu polip nasi. Pucat keabu-abuan jadi mirip itu, kalau kamu tahu itu polip nasi kayak isinya buah lengkeng ya, atau ada juga isinya langsat, mirip-mirip itu kekuning, ada juga kuning tapi rata-rata dia kayak abu-abu pucat agak-agak bening ya, berisi cairan interseluler dan dindingnya itu jaringan fibreus ya. Apa penyebab polip nasi? Paling utama alergi, kedua baru infeksi, ya. Jadi makanya komplikasi daripada rinitis alergi lama kelamaan dia terbentuk ini polip nasi, ya. Ini secara teori orang Jepang mengatakan bahwa oleh karena gangguan vaskuler mukosa hidung akibat obstruksi mekanis, itu teori pertama. Kedua, Larsen epithelial rupture teori, ada Lindsay perubahan aliran udara sehingga terjadi vasokonstriksi yang disebabkan oleh deviasi septum atau hukum Bernoulli. Nah, pada tingkat awal terjadi udem mukosa, terutama di daerah meatus medius. Meatus medius itu di ketiaknya kongka media. Dia di ketiaknya. Nah, kalau terjadi udem mukosa di daerah situ, daerah sium itu terjadi peningkatan tekanan jaringan. Kalau terjadi peningkatan tekanan jaringan, bisa terjadi ruptur atau nekrosis epitel di daerah situ. Akibatnya apa? Prolaps. Berarti prolaps itu jaringan fibreus. Makanya jadi kayak muncul seperti kantong itu jaringan fibreus yang berisi cairan interseluler, kemudian berangsur-angsur terjadi epitelisasi membentuk kantong polip kecil. Makanya kalau misalnya dekatnya kongka media ada polip, ya memang sumbernya di situ. Ya. Polip kecil. Nah, kalau misalnya kadang dia berobat, kadang tidak mengindahkan edukasi daripada dokter, tidak memakai masker, baru memang lingkungannya mendukung timbulnya itu rinitis alerginya. Berangsur-angsur ini semakin besar itu polipnya. Apalagi dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi turun itu masuk ke kafum nasi tambah besar. Kalau polipnya masih di ketiaknya kongka media itu masih grade 1. Tetapi kalau sudah masuk ke kafum nasi, ya, kafum nasi tapi tidak terlihat dari luar, nanti pakai spekulum hidung baru terlihat, tapi sudah ada di kafum nasi, ya, bukan lagi di kongka media, sudah keluar dari kafum nasi, itu grade 2. Kalau misalnya dia tidak keluar di kafum nasi, tapi sudah ada destruksi,
sudah kayak destruksi nasal, berarti dia masuk grade 3. Kalau dia tidak ada destruksi nasal tetapi belum baru kau lihat begini, ini belum bisa pakai spekulum kelihatan ini polipnya, dia grade 3 juga. Ya, ingat itu. Ya, jadi terbentuk polip. Oke? Nah, ini mukosanya licin, mikroskopis ya, makroskopis. Mukosanya licin, warnanya pucat keabu-abuan, yang paling banyak itu pucat keabu-abuan. Ya. Kemudian gambaran klinisnya. Jadi biasanya kalau polip nasi itu jarang sekali datang kalau tidak ada keluhan. Dia sudah rinitis alergi, tahu dia rinitis alergi, bosen. Dia minum obat, dia datang. Tapi lama-lama dia hilang, tidak datang berobat. Nanti dia datang kalau sudah ada, tersumbat terus nih hidung, langsung dilihat, ternyata polip sudah penuh di kapung nasi. Ya, bisa rinorenya encer sampai mukoprolen. Ya, hiposmia bisa sampai anosmia. Cefalgia sudah pasti, kalau sudah penuh kapung nasinya, kemungkinan besar ada. Karena sudah tersumbat semua ostium sinus. Biar di etmoid juga tersumbat sampai ke frontal, ya. Dan sudah nyeri. Daerah fossa canina juga sudah mulai sudah nyeri ditekan, ya. Rhinolalia occlusa sudah berubah suaranya, ya. Pokoknya suaranya itu sama seperti orang flu, tapi dia bilang saya tidak flu, kenapa suaraku berubah? Ternyata sudah ada polip. Ini deformitas hidung luar. Kalau polipnya sudah besar, ini sudah masuk grade 3 walaupun tidak terlihat, harus dengan pakai kalau sudah ada deformitas hidung, dia grade 3 itu polipnya. Kalau misalnya insiden menurut umur polip etmoid, segala umur. Nah, biasanya kalau polip etmoid pada waktu operasi itu keluar polipnya kecil-kecil karena etmoid itu di daerah antara kedua bola mata itu bersekat-sekat kayak sarang tawon, makanya juga polipnya keluar kecil-kecil, ya. Nah, kalau misalnya dikatakan polip antral atau antrokoronal itu umur dewasa, mudah. Kalau yang dia soliter, besarnya polipnya keluar, itu dari sinus maksila, karena di antara semua sinus yang terbesar sinus maksila. Ya. Sumber lokasi di dinding depan sinus etmoid anterior yang paling sering karena disitulah prechamber anterior etmoid sinus pada meatus nasi media. Sinus maksila biasanya soliter, besar ada tangkainya. Sinus etmoid multiple kecil-kecil, ya. Sinus frontal ini jarang karena kalau untuk masuk frontal harus dulu lewati etmoid anterior posterior masuk frontal. Kalau sphenoid juga harus masuk lewat ke dalam. Jadi selalu itu dari etmoid anterior dengan sinus maksila, polip yang terbentuk. Oke? Yang paling sering. Ya. Nah, diagnosis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, nuskopi anterior dan posterior. Kemudian pemeriksaan CT scan sinus paranasalis. Kalau foto kepala, posisi waters lateral, ya. Kemudian apa DD-nya? Ingat, ini ujian DD polip nasi. Ingat ini ya. Hipertropi congka, tumor jinak kafum nasi, tumor ganas kafum nasi, atau kalian bisa tulis juga tumor sinus paranasal, bisa juga. Ya, ini DD-nya kalau ujian suka muncul. Polip nasi. Terapinya apa? Secara konservatif, kalau polip kecil bisa dengan obat, pemberian kortikosteroid oral atau topikal. Ini bisa di tapering out. Jadi diberikan dulu berapa kali sehari, berapa tablet sekali minum. Contoh misalnya, kalau metilprednisolon kan 4 mg. Jadi kalau polipnya masih kecil, masih ketiaknya kongka media, bisa dengan pengobatan kortikosteroid, tapi dengan syarat tidak ada hipertensi yang berat, tidak ada gangguan jantung, ya. Harus kondisi pasien bagus, ya. Karena kortikosteroid juga diberikan dalam jangka waktu yang lama walaupun di tapering off, ada risikonya. Ya. Ada efek sampingnya. Jadi contohnya misalnya kalau kita berikan mau diberikan metilprednisolon. Metilprednisolon yang paling rendah kan 4 mg.
Hari pertama diberikan 4 kali 4 tablet. Setiap minum 4 tablet. Jadi 4 kali 4 berarti 16 miligram sekali dia minum. Pagi, siang, malam. Per 6 jam. Taruhlah misalnya per 6 jam. Atau kita kasih saja 3 kali 4. 4 tablet. Berarti pagi 4 tablet. Dengan setiap tablet 4 miligram ya, metilprednisolon. Siang 4 tablet, malam 4 tablet. Besoknya pagi 4 tablet, siang 4 tablet, malam 3 tablet. Besoknya dikurangi, jadi dikurangi 4 miligram setiap hari. Itu metilprednisolon 4 miligram. Nah, kira-kira kortikosteroid yang lain apa? Bisa prednison, 5 miligram prednison. Jadi setiap hari dikurangi 5 miligram. Ya, kortikosteroid itu terapi sistemik oral pada pemberian polip yang masih kecil. Ya, sampai dia 0 minum obatnya, sampai 0 miligram. Ya. Nah, kalau misalnya polipnya sudah besar, tentunya dengan operatif. Ya, sudah tidak bisa lagi dengan obat-obatan operatif dengan berbagai macam teknik operasi, polipektomi simplex, ya. Dengan FAS kalau FAS ini sudah pakai ini FAS etmoidektomi intranasal dan transnasal. Kalau cut wet lung ini biasanya kalau di sinus maksilah penuh polip. Jadi harus lewat sublabial approach. Biasanya kombinasi ini etmoidektomi dengan CWL. Nah, ini FAS juga bisa kombinasi. Polip bisa berulang enggak, Dok? Iya, bisa berulang. Karena faktor komorbidnya tetap ada. Rintis alerginya tidak sembuh. Makanya harus menghindari faktor penyebab selain pemberian obat-obatan. Nah, berulang polip karena teknik operasinya tidak adekuat. Artinya polipnya tidak teranggap sempurna, tidak terangkat secara bersih. Ya. Nah, kedua karena masih ada faktor komorbid, yaitu faktor dasar penyakitnya, yaitu alerginya. Nah, ini alerginya yang perlu diatasi, harus edukasi yang bagus. Ya, itu. Oke? Ya, kalian ini bisa dapat nanti kalau misalnya sebagai dokter umum, bisa. Harus edukasi. Jadi pengobatan itu rinitis alergi untuk mencegah terjadinya komplikasi polipnasi. Pertama, edukasi pasien. Hindari faktor pencetus. Kedua, obat-obatan. Apa fungsinya obat-obatan ini? Fungsinya untuk mengurangi keluhan yang ada pada pasien, yang timbul pada pasien. Ketiga, dia tetap harus menjaga pola tidur. Tidak boleh tidur tengah malam juga. Itu berpengaruh. Kemudian keempat, dia harus tetap olahraga. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oke, adik-adik. Sudah selesai tentang kenapa saya tampilkan ini karena paling sering muncul rintis vasomotor, medikamentosa sama polipnasi. Oke. Sekarang berikan waktu 5 menit, 10 menit. Siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Ya, oke, silakan. Izin, Dok. Pada saat defekasi itu ada rinore, Dok. Itu apakah termasuk rinitis juga, Dok? Hah? Maksudnya defekasi, BAB? Iya, Dok. Enggak lah, bukan istilahnya rinore itu. Kalau rinore namanya istilah rinore itu hanya di hidung, namanya rinitis, berarti dalam hidung, ya? Bukan kalau defekasi itu. Bukan rinore, karena itu kan bagian bawah anus. Tapi, Dok, beringus, Dok, keluar dari hidung, Dok. Keluar dari hidung, Dok. Keluar dari hidung, defekasi, keluar dari defekasi, keluar rinore. Maksudnya pada saat defekasi beringus, Dok. Keluar dari hidung ingusnya. Kenapa kok bertanya karena apa? Karena ada temanku, Dok. Kenapa temanmu? Katanya pada saat BAB itu beringus hidungnya, Dok. Beringus hidungnya, ya mungkin karena bisa jadi karena faktor lingkungan di WC-nya itu kelembaban, bisa. Tetapi kalau dianggap bahwa dia rinitis alergi, tidak. Kemungkinan ya rinitis non alergi dia masuk termasuk itu. Cuman ya memang mungkin faktor
lingkungan dari di WC-nya terlalu lembab kah atau bagaimana gitu. Nah, itu nih faktor apakah mungkin psikis juga bisa ya. Jadi dia setiap beol dia rinitis atau bersin-bersin. Terserah baru sedengar ini. Ya, mungkin barangkali berpengaruh ke ini simpatis dengan parasimpatisnya bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Dokter, izin bertanya dokter. Apa? Pada rinitis vasomotor tadi dokter, apakah ada alasan mengapa atau penjelasan mengapa keluhan obstruksi nasinya itu selalu di pagi hari dokter? Apakah ada penjelasannya dokter terkait hal tersebut? Itu kan ada salah satu faktor bahwa kalau misalnya dia di pagi hari ya, terutama memang dia di pagi hari itu keluhannya rinore. Jadi mungkin keseimbangan saraf parasimpatisnya itu lebih dominan di pagi harinya, sehingga keluhannya memang ditandai dengan di pagi hari, ya. Mungkin saja dari misalnya kelembaban udaranya bisa jadi, ya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi dok, izin tadi yang rinitis alergi kan ada algoritma penata laksanaannya dokter. Ya. Saya lihat ada pemberian kortikosteroid intranasal kalau tidak salah dokter. Ya. Nah, saya mau bertanya, apakah pada terapi rinitis alergi ada tempat buat kortikosteroid oral dokter? Iya. Kalau misalnya begini, saya biasa kalau misalnya pemberian itu kan bisa intranasal, bisa oral, ya. Salah satunya saja kalian pakai kortikosteroid intranasal. Jadi kalau misalnya tidak ada intranasal, boleh kalian berikan secara oral. Kortikosteroid itu kan kalau kalian di puskesmas kayaknya tidak dapat metil. Yang ada cuma Dexa sama prednison. Boleh kalian berikan. Tapi itu harus dipantau. Taruhlah misalnya kalian berikan, saya berikan ini kortikosteroid, misalnya prednison 5 mg. Boleh kalian berikan 3 kali 1, berikan 5 sampai 7 hari. Kemudian sudah datang kontrol perkembangannya, ya, keluhannya. Gitu. Jadi kalau di THT biasanya memberikan terapi sistemik atau oral itu selama 2 minggu. Jadi 5 sampai 1 minggu pasien kontrol. Kalau misalnya ada perubahan kita lanjutkan, kemudian kontrol lagi. Begitu. Oke deh. Bagaimana? Tapi dokter sudah jelas. Karena waktu kemarin kami stase di puskesmas dokter waktu IKM, nah di situ kan banyak kasus rinitis dok, dan saya tidak pernah lihat kalau pasien dikasih kortikosteroid intranasal, hanya yang oral saja dok. Iya, jadi jangan juga memaksakan kalau kalian di puskesmas. Makanya harus melihat obat-obat yang ada. Terus terang dulu zaman saya waktu di puskesmas tidak ada itu cetirizine di puskesmas, yang ada CTM. Nah, yang ada CTM. Saya tidak tahu di tahun 2020 ke atas apakah sudah tersedia cetirizine. Lebih bagus kalian pakai cetirizine kalau antihistamin. Berikan 1 kali 1 di malam hari. Nah, sebenarnya ada beberapa orang, tapi sedikit saja beberapa orang dengan minum cetirizine itu dia kayaknya masih ngantuk, ada sedatifnya. Tetapi pada beberapa orang tidak memberikan efek sedatif. Kalau CTM sedatifnya lumayan. Makanya kalau misalnya cuma ada CTM, jangan dikasih dia 3 kali sehari. Pulang ke kantor baru dia minum. Nah, karena bahaya bawa kendaraan, mobil, motor. Risikonya lebih besar. Ya, oke? Begitu. Jadi yang ada di puskesmas, apalagi misalnya kalian saya mau pergi coba deh cari kerja di pedalaman. CTM di kasihan kalian punya. Kasih ini misalnya saya pulang sore dok ya. Pulang sore baru kita minum atau habis maghrib malam kita minum gitu. Jangan minum di pagi hari, jangan minum di siang hari karena dia kerja. Kasihan bawa kendaraan nanti efeknya bahaya. Ya? Oke? Iya.
Iya. Jadi kalau di puskesmas itu Masih jangan berharap bahwa bahwa selengkap di di RSUD saja Sehyu Sehyu itu tidak selengkap. Obatnya sesuai dengan algoritma. Jadi disesuaikan saja dengan dengan obat obat yang yang tersedia. tersedia. Nah, oke? Oke. Ada lagi yang mau Mau bertanya? bertanya? Izin dok, saya ingin bertanya dok. Oke. Terkait yang klasifikasi rinitis alergi dok, saya masih bingung yang intermittent sama persisten dok, karena di sini dibilang kurang dari sama dengan 4 hari per minggu atau kurang dari sama dengan 4 minggu untuk intermittent dok. Kemudian persisten itu 4 hari per minggu dan lebih 4 minggu dok. Saya masih bingung untuk pengklasifikasian itunya dok. Begini Begini saja paling gampang begini saja. saja. Kalau saya bertanya, Tanya. ini gejala bersin-bersin hampir setiap hari. Kalau dia bilang tidak dok. Satu minggu itu setiap hari kayak begitu. Tidak dok, paling 3 kali seminggu. Itu intermittent, jangan kau pusing dengan itu kalimatnya itu. Saya juga dulu begitu. Tapi saya dikasih tahu kuncinya itu saja. Kau bilang, oh dalam 1 minggu itu 4 kali Ji. Terus itu tidak sampai di lebih kan 4 minggu ya. Dia bilang atau jadi kalau misalnya dalam 4 minggu dia itu cuma dalam 4 minggu 3 sampai 4 kali gejalanya intermittent. Om contohnya saya begini. Tidak Ji dok, tidak tiap hari Ji. Intermittent itu. Nah, kalau dia bilang dok, hampir tiap hari. Masuk persisten. Jangan kau pikirkan lagi di bawah itu kalimatnya. Kau lebih pusing nanti. Kau tidak bisa tahu. Nah, kalau ringan sama sedang berat kan sudah tahu. Ringan tidak ada gangguan aktivitas. Ya, walaupun ada keluhan tidak terganggu aktivitas sama sekali. Belajar tidur masih tidur ya dok. Belajar masih bisa ya belajar. Kalau sedang berat terganggu nih. Setengah mati tarik ingusku ini keluar nih belum tersumbatnya. Sedang berat. Kalau intermittent dalam 1 minggu itu tidak tiap hari. Kalau persisten, dok tiap hari nih kasihan. Sudah, itu persisten. Oke? Singkat, padat, jelas. Nah itu. Oke? Jadi ingat, kalau oste dapat diagnosa, kau sudah berpikir rinitis alergi ini. Jangan saja kalian tulis, dok, saya mendiagnosa pasien ini rinitis alergi. Itu saya kau bilang, harus tahu dia masuk persisten ringan, rinitis alergi persisten ringan, rinitis alergi persisten sedang berat, rinitis alergi intermittent ringan, atau intermittent sedang berat. Semua itu ditahu di anamnesis. Oke? Iya. Ada yang mau bertanya? Tapi dok mohon izin bertanya. Oke. Ya. Tapi dok mengenai polip nasal dok, saya seingat saya ada yang mengatakan bahwa polip nasal sinusitis itu juga dapat menyebabkan polip nasal. Apakah ada perbedaan antara polip nasal hasil dari sinusitis dan polip nasal hasil dari rinitis ini dok? Begini, tidak ada dikatakan bahwa ini dari sinus. Justru itu komplikasi polip ya yang sudah membesar dan biasanya itu dari ethmoid anterior dan sinusitis maxilla. Tidak ada dibedakan ini dari sinusitis maxilla. Ini semua sama. Jadi kalau diperiksa di bawah mikroskop itu polipnya semua sama. Jadi isinya cairan interstisial, kemudian jaringan fibreus yang menyelimuti, semua sama. Ya, tidak ada bahwa dikatakan ini polipnya dari isinya polipnya dari sinus ethmoid ini. Ini dari sinus maxilla. Tetapi yang membedakan hanya bentuknya. Tetapi kalau isinya semua sama bahwa itu polip, ya. Tapi bentuknya saja yang membedakan. Contoh yang tadi saya jelaskan. Kecil-kecil polipnya keluar kemungkinan besar ethmoid anterior. Karena dia bersekat-sekat itu kayak sarang tawon. Nah, besarnya dok kita tarik itu polip. Kalau dia tarik itu dokter polip besarnya. Besar bisa sampai begini besarnya kayak 1 ruas ibu jari. Itu kemungkinan besar dari sinusitis maxilla. Tapi tidak ada bahwa secara mikroskopik ini polipnya isinya ini dari ethmoid. Ini polipnya isinya dari sinus maxilla. Tidak ada. Semua sama secara mikroskopik. Hanya
asalnya keluarnya itu polip dari mana, terbentuknya itu polip dari mana. Itu. Oke? Sudah jelas? Siapa tahu ada jurnal terbaru kau baca? Saya belum pernah baca jurnal terbaru bahwa misalnya sinusitis etmoid, polipnya secara mikroskopik, polipnya ini polip begini dari etmoid. Saya belum pernah baca. Bagaimana? Yang bertanya? Tapi ya dok, terima kasih banyak dok. Izin bertanya lagi dok. Untuk apakah juga ada perbedaan antara postnasal drip dari sinusitis dan rinitis dok? Semua sama. Kalau postnasal drip itu tergantung ya, semua sama, semua kayak dia merasakan bahwa ada cairan dari posterior kafum nasi turun ke tenggorokan. Tergantung. Jadi ada yang masih kalau rinitis alergi biasanya kalau dia tidak ada infeksi sekunder biasanya masih bening. Tetapi kalau sudah mulai ada infeksi sekunder ya biasanya sudah mulai agak-agak keruh. Contohnya bisa mukoid, bisa mukopurulen, bisa purulen begitu. Ya, kalau rinitis alerginya dia masih ringan, intermittent, biasanya seperti itu. Tetapi kalau rinitis alerginya sudah berat, biasanya dia postnasal dripnya warnanya itu sudah mulai kayak mukoid, jadi kayak keruh-keruh, kemudian bisa juga mukopurulen, bisa juga purulen, apalagi kalau sudah ada infeksi sekunder. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau kalian ada yang mau bertanya, ketemu dengan saya pada waktu di polik, silahkan. Tapi melihat keadaan kalau tidak krodit pasiennya, silahkan bertanya. Apa saja. Tidak hanya pada hidung. Boleh di telinga, boleh di laringofaring, boleh. Oke? Oke, adik-adik. Untuk saat ini cukup ya, lewat dari 10 menit. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, terlintas di pikirannya, silakan bertanya. Kalau ketemu dengan saya ataupun ada dokter yang lain, kalian bisa bertanya, silahkan. Ya, oke. Adik-adik, terima kasih banyak atas waktunya. Bentar lagi kita maghrib, ya. Lumayan kita mulai sampai hampir 2 jam ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tidur. Kalaupun ada yang yang mendengarkan, paling tidak ada yang tinggal walaupun sedikit, ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal atau menambah pahala kita semua. Mudah-mudahan adik-adik juga mengerti apa yang saya jelaskan. Kalaupun ada yang tidak mengerti, silakan nanti tanya. Kalau kita ketemu, ya, kita sama-sama belajar. Cuma karena saya kebetulan duluan spesialis THT, sering ketemu pasien. Jadi ya ada sedikit banyak ada yang saya tahu, ya. Tidak berarti bahwa semua saya tahu, ya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, Adik. Nanti ada absen yang saya mesti tanda tangan, ya. Kemudian yang baca jurnal sudah bikin PD-nya. Kalau hari apa tadi bagusnya baca jurnal. Yang referat nanti saya nanti saya kirimkan koreksinya ya. Referat sama saya cuma 1 orang. 1 orang dokter. Laporan kasus juga Dek, 1 orang. Tapi iya dokter. Oke. Mungkin kalau jurnal Senin sore kalau jurnal Selasa sore referat dengan laporan kasus. Kita via Zoom. Ya. Siap, pokoknya siap. Bikin poinnya, ya. Siap saja. Kalau ini yang laporan kasus buat nih PowerPoint-nya itu pun yang referat buat nih saja dulu. Kalaupun dia ada perubahan kan gampang kalian rubah ya. Ya, kalau jurnal juga sudah jurnal dikirimkan, saya belum lihat perubahannya. Ya, nanti ini malam nanti saya sampaikan. Ingatkan saya ya, jurnal referat untuk kirim koreksinya. Ya, saya. Oke adik-adik,
Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa mengerti. Kita saling sharing ilmu. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Stay left ya, Dek ya.